Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Markas MotoGP. Di video kali ini saya akan membahas tentang race MotoGP yang berlangsung minggu kemarin. Banyak drama yang terjadi di GP Le Mans kemarin, diantaranya Rossi yang salahkan air hujan usai MotoGP Prancis. Dan yang kedua, Marquez potong jalur ganti motor lolos hukuman MotoGP Prancis. Dan di akhir video kita akan membahas insiden melibatkan Pol Espargaro dan Morbidelli dan Valentino Rossi. Simak video ini sampai habis, tapi sebelum itu, silakan teman-teman pencet tombol like dan subscribe terlebih dahulu, agar teman-teman tetap update berita terbaru seputar MotoGP. Pembalap Petronas Yamaha asal Italia Valentino Rossi tampil mengecewakan di MotoGP Prancis akhir minggu kemarin. Rossi yang mulai dari antrian ke-9 wajib mengakhiri kejuaraan di tingkat ke-11. Lalu gimana asumsi The Doctor? Disita dari GP1, Rossi berterus terang bimbang dengan situasi sirkuit Le Mans Prancis saat pacuan berjalan, karena pada peluang itu hujan terus turun kesekian kalinya. Alhasil dataran jalan kadangkala jadi berair dan kadangkala jadi kering. Terletak di suasana kombinasi setengah berair dan setengah kering ialah perihal yang kurang baik, ucap Rossi setengah jengkel diambil Senin 17 Mei 2021. Saat berair penampilan aku kurang baik, tetapi saat kering ataupun saat situasi jalan tanggung-tanggung aku mulai merasa kesusahan. Pada situasi itu aku sebaiknya lebih memilah ban biasa dibanding soft lanjutnya. Rossi sebenarnya telah merangsek ke posisi ke-7, tetapi situasi dan cuaca yang tak menentu itu membuatnya kehabisan kecekatan. Alhasil wajib pergi dari antrean 10 besar. Tetapi Rossi mengatakan hasil itu lebih bagus dibanding dari seri sebelumnya. Hasil itu sama sekali tidak istimewa, tetapi itu lebih bagus dan terdapat kemajuan dibanding saat di sirkuit Jerez. Aku sepatutnya dapat mengamankan posisi 10 besar di balapan kemarin, tegasnya. Walaupun masa ini baginya berat, tetapi pembalap 42 tahun itu tak ingin seluruhnya berserah pada balapan selanjutnya yang berjalan di rumahnya sendiri, ialah Mugello, Italia. Ia percaya penampilannya akan lebih bagus. Mugello senantiasa istimewa untuk aku, dan aku berambisi dapat tampil lebih bagus. Tetapi setiap jalan memiliki kisahnya masing-masing, apalagi balapan itu masih belum dihadiri pemirsa, tutur Rossi. Selain itu ada juga kejadian janggal di mata para penonton, seperti aksi rider Repsol Honda Marc Marquez yang mencoba menyalip rider Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo di pintu masuk pit lane. Marquez kedapatan melintas di luar garis putih sirkuit, tapi sampai berakhirnya balapan tak ada hukuman untuk pembalap Carvera itu. Banyak yang bertanya-tanya tentang apakah Marquez harus mendapatkan hukuman atau tidak dengan aksinya itu. Sebagai perbandingan, rider Ducati Lenovo Jack Miller dihukum long lap penalti karena berkendara di pit lane dengan kecepatan di atas 60 km per jam. Apakah arena pit lane punya aturan jelas soal track limit atau ini menjadi area abu-abu yang tidak jelas? Melihat gambar jelas bahwa kedua roda motor Marquez keluar dari garis, tapi tak ada hukuman dari pengawas balap. Apakah ini artinya Marquez tidak bersalah atau pengawas balap yang melewatkan hal ini? Marquez sendiri gagal finish di MotoGP Prancis pekan lalu setelah kecelakaan 2 kali. Pertama, Marquez terjatuh di tikungan akhir saat memimpin balapan sesaat setelah berganti motor. Meski begitu, dia mampu bangkit dan bergabung dalam balapan dan berada di urutan paling belakang. Berusaha memperbaiki posisi, Marquez justru terjatuh lagi, kali ini di tikungan ketiga, membuat motornya rusak di bagian depan dan belakang. Kondisi ini memaksa Marquez untuk berhenti, terlihat kesal dan kecewa pada diri sendiri yang kurang konsentrasi. Drama MotoGP selanjutnya datang dari pembalap Petronas Yamaha dan Repsol Honda, yakni Pol Espargaro, Franco Morbidelli, dan Valentino Rossi. Ketiga pembalap tersebut punya pendapat berbeda-beda soal insiden senggolan yang mereka alami di tikungan 10 sirkuit Le Mans pada lap pertama MotoGP Prancis.
Ketiganya tak memungkiri insiden macam ini lumrah terjadi, namun beda opini soal kronologi kejadiannya. Dalam balapan yang dimulai dalam kondisi kering ini, ketiganya menjalani start yang cukup baik. Espargaro di posisi ke-6, Rossi di posisi ke-7, dan Morbidelli di posisi ke-8. Namun saat memasuki tikungan ke-10, motor Honda milik Espargaro tertangkap kamera mengalami guncangan besar, hingga ia nyaris terjatuh. Rossi pun berusaha menyalip dari jalur luar, dan Morbidelli berusaha menyalip dari jalur dalam, tapi Polizio ternyata bisa bertahan di atas motor dan melaju di tengah-tengah kedua rider Italia tersebut. Alhasil Morbidelli menabrak ban belakang Espargaro dan Espargaro menyenggol ban belakang Rossi. Morbidelli pun mendapat nasib paling sial karena ia jadi keluar trek dan masuk ke area gravel di tikungan 11 dan terjatuh. Espargaro melorot ke posisi ke-11, sementara Rossi melorot ke posisi 13. Kepada The Race usai balap, Morbidelli pun mengaku yakin bahwa kesalahan ini harus dibagi rata antara dirinya dan Espargaro. Saya rasa kesalahan ini harus dibagi rata. Saat saya lihat Paul mengalami momen itu, saya langsung berpikir ia keluar garis balap. Saya menyalipnya hanya karena kecepatan saya lebih tinggi darinya. Saya ambil jalur dalam berpikir bahwa setelahnya ia akan melewati tikungan berikutnya lebih hati-hati, ungkap juara dunia Moto2 2017 ini. Tapi setelahnya ia melaju sangat baik dan agresif. Saya tak mengiranya, jadi saya menabrak ban belakangnya dan saya jadi keluar trek dan tak bisa mengendalikan motor. Awalnya saya takut karena tak tahu apa yang bisa dilakukan rider lain dengan perbedaan kecepatan sebesar itu. Itu momen-momen berbahaya, tapi beginilah dunia balap, lanjutnya. Namun Espargaro punya opini berbeda. Ia justru menyebut rider 26 tahun itu melakukan kesalahan dengan terlambat mengerem di tikungan yang ke-10. Franco datang terlalu panas dan melakukan kesalahan pada pengereman. Ia bikin saya keluar garis balap dan pada jalur luar saya mendapati vale, hingga saya jadi membuatnya keluar garis juga. Rossi sendiri urung memberikan tuduhan keras dan hanya menjelaskan kronologi insiden itu dari sudut pandangnya sendiri. 9 kali juara dunia itu mengakui bahwa ia memang hendak menyalip Espargaro. Rider Spanyol itu mengalami guncangan dan mengakui adanya senggolan sebelum Morbidelli datang. Pada akhir lap pertama, Paul mengalami momen besar, jadi saya menyalipnya. Namun setelahnya ia ingin kembali ke jalur dalam saya. Saya sudah menyenggol Paul, namun saat itu Franco tiba-tiba dan menyenggol Paul juga. Alhasil senggolan ini bikin saya keluar garis. Saya tadinya duduk di posisi ke-7, jadinya melorot ke posisi 13. Saya kehilangan banyak waktu tutupnya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Markas MotoGP pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam MotoGP.